Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Putri dari kelas 2A Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang HAM atau hak asasi manusia mengenai kategori kejahatan hak asasi manusia atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kategori kejahatan hak asasi manusia atau pelanggaran HAM yang berat terdapat dua macam. Yang pertama, Statuta Roma. Kejahatan hak asasi manusia terbagi dalam 3 kategori, yaitu kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan genosida. Sedangkan UUD tentang pengadilan HAM, istilah kejahatan ialah pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terbagi dalam 2 kategori, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia. Adapun dalam bentuk tabel, yang pertama itu kejahatan genosida. Pada Statuta Roma pasal 6 mengatakan bahwa kejahatan genosida berarti setiap perbuatan berikut yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan sebagian suatu kelompok suku etnis, ras atau agama, seperti misalnya membunuh anggota kelompok tertentu, menimbulkan luka atau psikis yang serius terhadap anggota kelompok tertentu, dan sebagainya. Sedangkan menurut UUD nomor 26 tahun 2000, kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan psikis atau mental terhadap anggota kelompok. Bisa dilihat bahwa isinya sama. Lanjut, kategori yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditunjukkan kepada suatu kelompok penduduk sipil dengan mengetahui serangan itu, seperti misalnya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, atau perbuatan tidak manusiawi lainnya dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik. Sedangkan dalam UUD nomor 26 tahun 2000, pasal 9, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Nah, misalnya seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, ya sama ya isinya antara Statuta Roma dengan UUD nomor 26 tahun 2000. Nah, apa yang memperbedakannya? Yaitu kategori ketiga, yaitu kejahatan perang. Dalam Statuta Roma pasal 6 menjelaskan kejahatan perang adalah pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tanggal
12 Agustus 1949, yaitu masing-masing perbuatan berikut ini terhadap orang-orang atau hak milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan, misalnya pembunuhan yang dilakukan dengan sadar, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi termasuk percobaan biologis secara sadar menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam UUD nomor 26 tahun 2000, UUD tidak memasukkan kejahatan perang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, bagaimana mekanisme penyelesaian kejahatan hak asasi manusia di tingkat nasional? Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disahkan pada tanggal 2 November tahun 2000. Undang-undang ini mengatur tentang tugas dan wewenang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran berat hak asasi manusia. Pasal 4. Undang-undang ini juga menyebutkan tentang kewenangan penyelidikan pelanggaran berat hak asasi manusia dan pembentukan tim ad hoc untuk menyelidiki sebuah kasus dilakukan oleh Komisi Nasional HAM. Pasal 18 ayat 1. Sedangkan penyelidikan perkara oleh Jaksa Agung, pasal 21 ayat 1, untuk selanjutnya disidangkan dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan lokus peristiwa pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi sebelum Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disahkan sebelum tahun 2000 disidangkan melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc yang dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden pasal 46 ayat 1 dan 2. Itulah prosesnya. Lalu bagaimana dengan konsep munculnya hak asasi manusia di dunia Islam? Nah, permasalahan hak asasi manusia di dunia Islam ini memang bersifat variatif, artinya ada sikap yang berbeda-beda. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dan kondisi politik dan ideologi masing-masing negara. Kembali lagi ke pertanyaannya, bagaimana proses dan konsep munculnya hak asasi manusia di dunia Islam? Yaitu dimulai dari Dewan Liga Arab melalui resolusinya membentuk komisi khusus yang bertugas melakukan persiapan untuk hak-hak asasi manusia. Resolusi pada bulan September 1986 melahirkan Komisi Tetap Arab mengenai hak-hak asasi manusia, di mana masing-masing negara anggota mengirimkan wakilnya masuk PLO dengan wakil-wakil dari negara Arab non-anggota sebagai peninjau. Komisi menyelenggarakan pertemuan pertamanya di Kairo dari tanggal 3 sampai 6 November 1969. Pada akhir pertemuan ditentukanlah 3 program. Yang pertama itu mengkoordinasikan semua kegiatan bersama yang dilakukan oleh negara Arab, meningkatkan nilai-nilai hak asasi manusia, memobilisasi pendapat ketika memusatkan diri pada persoalan-persoalan tertentu. Nah, fungsi komisi terpenting selama dekade terakhir adalah mempersiapkan rancangan-rancangan bagi Dewan, terutama mengenai deklarasi Arab tentang hak-hak asasi manusia yang dibicarakan dalam beberapa kali sidang. Pada bulan September 1970, suatu komite asli berkumpul untuk mempersiapkan rancangan pertama yang statusnya dicatat antara April dan Juni 1971. Setelah pemerintahan anggota menyatakan tanggapannya, komisi mempersiapkan naskah menjelang masa sidang bulan Mei 1976. Dokumen-dokumen tersebut merupakan landasan bagi piagam Arab tentang hak-hak asasi manusia yang mungkin mendahului pembentukan
Mahkamah HAM Asasi Manusia. Selanjutnya, pada tahun 1980, para ahli Islam bertemu di Jeddah, Saudi Arabia pada bulan September, kemudian dilanjutkan dengan simposium di Kuwait pada bulan Desember. Simposium ini berisi prinsip-prinsip umum Islam dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang terinci. Adapun ayat-ayat yang berhubungan dengan hak asasi manusia ialah surat Al-Baqarah dan surat Al-Kahfi, di mana dalam surat Al-Baqarah ini Islam tidak memaksa untuk orang itu mengikuti ajaran Islam. Jadi manusia itu dibebaskan untuk memilih. Namun jika manusia itu memilih beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan terputus. Dan sama halnya dengan surah Al-Kahfi, di mana setiap orang itu dibebaskan untuk beriman kepada siapapun. Namun barang siapa yang beriman kepada Allah, ya orang itu akan selamat di dunia maupun di akhirat. Namun jika dia tidak beriman kepada Allah atau kafir, ya dia tidak akan selamat di dunia maupun di akhirat. Dan pada pilihan kita itu ada konsekuensinya masing-masing. Jadi ya tergantung orangnya. Jadi di ayat ini tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun. Ya itulah dinamakan dengan hak asasi manusia, hak setiap orang untuk memilih jalan hidupnya masing-masing. Genre Islam dan HAM. Kalau merujuk pada konsensus demokrasi di Indonesia bahwa kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Artinya, setiap orang bebas melakukan apapun sesuai dengan hasrat dan keinginannya, namun tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Disebut dengan hak asasi manusia. Pada dasarnya memberikan kewenangan yang sama kepada setiap manusia, besar ataupun kecil, laki-laki atau perempuan, cantik, ganteng ataupun jelek, kaya, miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan. Oleh karena itu, dukungan hukum sangat diperlukan untuk memastikan akan terlindunginya kewenangan masing-masing pihak. Maka sebuah negara harus memiliki produk konstitusi yang jelas dan representatif. Persoalan kuota bagi perempuan selalu menjadi isu yang terus diperbincangkan dalam kancah politik di Indonesia. Pada dasarnya, setiap komunitas, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki karakteristik yang berbeda dan tentunya memiliki potensi yang berbeda pula. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam politik sangat dibutuhkan. Selain untuk memenuhi porsi kesetaraan gender, tentu juga untuk mengisi ruang yang belum terisi terkait dengan daya responsibility terhadap kondisi realitas yang kurang dimiliki oleh komunitas laki-laki. Nah, HAM dalam studi kasus agama etnis politik. Dalam politik, upaya pembelajaran politik sejak dini itu harus memiliki konsep yang jelas dan komprehensif, terutama yang bersentuhan dengan komunitas perempuan, sehingga nantinya hasil atau output dari pembelajaran politik secara formal sejak dini betul-betul memiliki kompetensi dan skill tidak saja dari aspek kognitif dan afektif saja, tetapi juga pada aspek psikomotoriknya.
sehingga muncul berbagai kompetensi produk yang kritis, inovatif, memiliki kesadaran sosial, kepekaan, dan tentunya pengendalian diri. Nah, sedangkan dalam agama Islam memperlakukan secara proporsional, seimbang, saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tidak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalannya. Jadi jelas menurut Islam bahwa antara laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama, tidak ada yang berstatus sebagai pihak yang superior. Nilai kesetaraan terlihat sangat jelas. Lanjut ke hak atas lingkungan hidup. Bangsa yang lalai pada lingkungannya adalah bangsa yang tidak bertanggung jawab. Dan semua pemimpin lalai pada lingkungannya adalah pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Sebelum memutuskan pendirian pabrik, pembukaan lahan, memberikan jalan ataupun di samping baik untuk ekonomi, baik untuk pembangunan daerah, baik untuk masyarakat sekitar juga, perhatikan untuk tidak merusak lingkungan. Begitulah isi pidato Presiden SBY pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2006. Pada pidato Presiden SBY menunjukkan sebuah orientasi dunia tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Kita harus berkampanye untuk menjaga harmoni antara kehidupan sesama manusia dengan kehidupan dengan alam sekitar. Manusia dan lingkungan. Kurangnya kesadaran manusia terhadap lingkungan yang mengakibatkan banyak terjadinya pencemaran lingkungan. Contohnya itu pembangunan di Indonesia yang membawa dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, pencemaran sungai, limbah busa deterjen, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu perubahan iklim. Kondisi perubahan iklim dan pemanasan global warming telah memberikan bukti nyata terhadap tren terjadinya peningkatan suhu bumi pada level yang sangat membahayakan. Itu disebabkan oleh pemanasan global atau global warming. Itu terjadi karena pembakaran minyak bumi, pembakaran batu bara, serta pembakaran gas alam. Oleh karena itu, marilah menjaga lingkungan agar ancaman-ancaman efek rumah kaca, pengundulan hutan, membuang sampah di sungai yang berujung pada dangkalan sungai, pembangunan gedung-gedung yang tanpa memperhatikan AMDAL, dan lain-lain. Terakhir ini ialah upaya pelestarian lingkungan hidup. Ya, menurut Muhsin, upaya pelestarian lingkungan hidup mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama itu direktif penataan dalam pembangunan masyarakat untuk dicapai suatu dengan tujuan hidup negara. Yang kedua itu integratif sebagai pembina kesatuan bangsa. Yang ketiga stabilitatif sebagai pemelihara, termasuk di dalamnya hasil-hasil pembangunan, dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang terakhir, korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Ya, jadi itulah 4 upaya pelestarian lingkungan hidup menurut Muhsin. Jadi, perlindungan terhadap lingkungan juga menjadi perhatian dan keharapan dari kita semua. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi keberlangsungan pertumbuhan ekosistem lingkungan, sebab jika kerusakan ekosistem alam terganggu, akibatnya juga akan dirasakan oleh masyarakat. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri dengan
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.